Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul Mad Detektif. Film ini menceritakan seorang detektif bernama Bun. Tidak ada kasus yang tidak bisa ia selesaikan karena Bun mempunyai kemampuan yang unik yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Bun bisa membaca pikiran orang lain, melihat kepribadiannya dan bahkan ia bisa melihat masa depan dan masa lalu orang lain. Namun kelebihan itu malah dianggap aneh oleh orang lain dan tidak sedikit orang yang menganggapnya gila. Tanpa berlama-lama mari langsung ke alurnya. Film dimulai dengan Bun yang sedang menangani sebuah kasus pembunuhan seorang anak yang tewas di dalam sebuah koper. Bun menganalisa tempat kejadian dan mencoba mempraktekkan apa yang kira-kira dilakukan oleh si pelaku. Dimulai dari memotong babi, memasukkan dirinya ke dalam koper dan menjatuhkan dirinya dari atas tangga. Terlihat aneh emang, tapi apa yang dilakukan Bun tidaklah sia-sia. Bun berhasil menangkap pelakunya dengan cara anehnya tersebut. Setelah itu terlihat seorang kepala polisi akan pensiun. Lagi-lagi dengan tingkah anehnya, Bun memotong telinganya dan memberikannya pada kepala polisi tersebut sebagai hadiah. Hal itu dilakukan Bun karena Bun menganggap kalau kepala polisi itu tidak memiliki kepribadian yang jahat. Namun sayangnya setelah pergantian kepala polisi, Bun malah dipecat. 3 tahun 6 bulan berlalu. Terlihat 2 orang polisi sedang mengintai seorang kriminal. Mereka bernama Wong dan Chi Wei. Wong bilang pada Chi Wei kalau ia akan keluar sebentar. Wong lupa tak membawa dompetnya. Melihat dompet Wong yang tertinggal, Chi Wei malah mencuri sedikit uangnya. Tak lama kemudian, Wong balik lagi untuk mengambil dompetnya yang tertinggal. Setelah dicek, Wong mengatakan kalau uangnya berkurang. Kemudian Wong menuduh Chi Wei telah mengambil uangnya. Namun Chi Wei mengelak dan tidak mau ngaku. Hingga terjadi perdebatan di antara mereka. Tak lama kemudian, kriminal yang mereka incar datang. Ia bernama Shirma. Saat Shirma akan melakukan aksi pencurian, ia menyadari kalau ada polisi yang mengintainya. Shirma pun berusaha kabur. Wong dan Chi Wei pun segera mengejarnya. Shirma lari ke dalam hutan yang gelap sehingga Wong dan Chi Wei tidak bisa bekerja dengan maksimal. Di sana, Chi Wei hampir saja menangkap Shirma. Namun karena terhalang sebuah pohon, Shirma jadi berhasil kabur. Sementara Wong terjatuh karena di dalam hutan itu sangat gelap. Chi Wei kembali mengejar Shirma. Hingga hampir terjadi saling tembak di antara mereka. Namun anehnya, Chi Wei malah melamun seperti orang bingung dan Shirma pun berhasil kabur. Kejadian tersebut merupakan awal dari konflik di film ini. Pasalnya sejak kejadian itu, Wong menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. 18 bulan berlalu. Terlihat Bun yang sedang membaca koran di sebuah minimarket. Di koran itu terlihat berita yang mengabarkan hilangnya Wong. Sejak kejadian malam itu, polisi masih menyelidiki pelaku dan penyebab menghilangnya Wong hingga sekarang. Namun Bun kelihatannya tidak peduli dengan berita tersebut. Bun ditemani istri hayalannya bernama Mei yang hanya bisa dilihat oleh Bun. Di sana, Bun melihat seorang wanita yang sedang memegang sebuah lipstik. Wanita itu sedang dihasut oleh kepribadiannya yang lain yang berambut merah untuk mencuri lipstik tersebut. Bun pun marah dan memarahi kepribadian wanita itu. Semua orang di sana merasa aneh karena tidak mengerti apa yang dilakukan Bun. Sementara Mei langsung memarahi Bun. Mei melarang Bun melakukan itu karena orang lain akan menganggap Bun gila. Saat tiba di rumah, Bun kedatangan tamu seorang polisi bernama Ho. Ho adalah polisi yang pernah bekerja dengan Bun 5 tahun lalu. Ho bertujuan meminta bantuan pada Bun untuk memecahkan kasus hilangnya Wong. Ho mengatakan kalau 18 bulan lalu seorang polisi bernama Wong dan senjatanya hilang di hutan saat sedang mengejar seorang pencuri. Sedangkan rekan Wong yang bernama Chi Wei selamat. Beberapa bulan setelah itu, sejumlah perampok beraksi. Akibatnya 2 orang tewas ditembak. Peluru yang digunakan perampok itu cocok dengan senjata milik Wong. Bun bertanya kenapa Bun harus membantu Ho karena Bun sudah bukan polisi lagi. Lalu Ho mengatakan kalau Bun tidak pernah gagal dalam tugasnya. Selain itu, Ho juga sudah menganggap Bun sebagai gurunya.
Bun pun merasa senang dan tersanjung dengan perkataan Ho. Akhirnya Bun setuju untuk membantu. Mendengar hal itu, Mei marah dan tidak setuju. Mei punya firasat kalau Bun akan tewas jika membantu Ho. Tapi Bun tetap dengan pendiriannya akan membantu Ho. Di sini Ho belum tahu kalau Bun punya kelebihan, jadi Ho merasa aneh melihat Bun bicara sendiri. Tapi akhirnya Ho mengerti setelah melihat foto Bun bersama istrinya lalu pergi. Besoknya, Bun pergi ke kantor polisi menemui Ho. Ho menjelaskan 9 bulan setelah hilangnya Wong, terjadi 3 kali perampokan yang dilakukan seorang pria bertopeng. Yang pertama, di salah satu tempat judi. Dalam kamera pemantau terlihat perampok itu menggunakan senjata yang biasa digunakan oleh polisi. Tapi perampok itu tidak menembakkan senjatanya. Yang kedua, 3 orang penjaga yang sedang menjaga truk baja tewas ditembak dan uang senilai 1,7 juta dolar berhasil dicuri. Peluru yang digunakannya cocok dengan senjata milik Wong. Dan yang ketiga, di sebuah minimarket. Seorang pegawai terbunuh dan uang senilai 6.000 dolar berhasil dicuri. Lagi-lagi pelurunya cocok dengan milik Wong. Saat Ho sedang menjelaskan, tiba-tiba Bun melihat salah satu kepribadian anak buah Ho yang berwujud seorang wanita sedang mencemooh Bun dan mengatakan Bun orang gila. Bun pun menghampirinya dan langsung menghajarnya. Bun mengatakan pada Ho kalau ia bisa melihat kepribadian orang lain. Kemudian Ho meminta Bun untuk melihat Ciwei yang sedang memberikan kesaksian atas kejadian hilangnya Wong di hutan. Ciwei mengatakan kalau ia berpisah saat aksi pengejaran Shirma waktu itu. Tapi Bun tidak percaya begitu saja karena Bun merasa ada yang aneh dengan kesaksian Ciwei. Setelah itu, Bun dan Ho mengikuti Ciwei. Bun melihat Ciwei ternyata memiliki 7 kepribadian. Masing-masing kepribadiannya yaitu rakus, tamak, iri hati, emosian, malas, hawa nafsu dan angkuh. Ciwei memasuki sebuah restoran. Ho dan Bun pun ikut masuk. Di restoran itu, Ciwei dikendalikan oleh kepribadiannya yang rakus. Ia memesan sirip ikan hiu, ikan kukus, ayam setengah matang dan nasi semangkuk. Bun meminta Ho untuk berbicara pada Ciwei dan memberinya sedikit pertanyaan. Awalnya Ciwei gemetaran, tapi ia dibantu oleh kepribadiannya yang wanita di mana ia adalah otak dari semua kepribadian Ciwei. Ciwei terus mengulangi perkataan yang dikatakan wanita itu dan menyampaikan pada Ho. Ciwei menuduh kalau Shirma lah yang mencuri senjata Wong dan membunuhnya dan Shirma juga yang melakukan perampokan. Setelah itu Ho kembali ke Bun dan Ciwei pergi ke toilet. Kemudian Bun mengikuti Ciwei ke toilet. Entah apa alasannya, tiba-tiba Bun mengencingi Ciwei. Dengan kepribadiannya yang arogan, Ciwei langsung menghajar Bun dan hampir saja menembak Bun. Tapi hal itu ditahan oleh kepribadiannya yang lain dan beruntung Ho keburu datang dan mengatakan kalau Bun adalah teman Ho. Bun tidak jadi ditembak dan Ciwei mengatakan kalau ia sudah muak dengan investigasinya dan lalu pergi. Setelah itu, Ho merawat luka Bun dan memasangkannya perban. Kemudian Bun mendatangi satu persatu tempat terjadinya perampokan. Hal itu dilakukan Bun dengan harapan bisa mengetahui pelakunya dengan kelebihan yang ia punya itu. Akhirnya Bun mendapatkan sedikit informasi. Bun mengetahui kalau di 3 tempat perampokan itu dilakukan oleh 2 orang berbeda dan senjata yang berbeda. Orang yang merampok minimarket dan merampok truk baja adalah orang yang sama dan dia adalah pembunuh sadis. Sedangkan orang yang merampok di tempat judi, itu adalah orang yang berbeda karena ia tidak menembakkan senjatanya. Kemudian Ho bertanya kenapa seorang penjahat kelas kakap harus repot-repot mencuri di minimarket. Bun mengatakan karena ia punya 7 kepribadian jadi ia bisa melakukan kejahatan apa saja tergantung keinginan kepribadiannya. Jadi di sini Bun telah mengetahui kalau yang merampok di minimarket dan truk baja adalah Ciwei. Dari sini hubungan Bun dan Ho menjadi lebih dekat. Malam harinya, Bun dan Ho pergi ke sebuah restoran langganan Bun. Bun membawa Mei dan Ho membawa pacarnya bernama Gigi. Gigi juga merupakan seorang polisi yang bekerja di bagian anti-mafia. Mendengar hal itu, Mei mengatakan kalau ia juga pernah bekerja di bagian itu. Gigi pun merasa aneh karena melihat Bun yang berbicara ke arah kursi kosong. Setelah itu, Ho mengajak Bun untuk berkeliling menggunakan motor milik Ho. Di sisi lain, pemilik restoran bercerita pada Gigi. Pemilik restoran itu mengatakan kalau ia mengenal Bun sejak 8 tahun lalu. Dulu Bun sering datang bersama istrinya tapi belakangan ini Bun sering datang sendiri.
Meski begitu, Bun tetap mengatakan kalau ia datang bersama istrinya. Kemudian pemilik restoran itu mengatakan pada Gigi kalau Bun gila. Setelah berkeliling, Bun dan Ho kembali ke restoran. Kemudian Gigi ingin pergi ke toilet dan Bun berinisiatif untuk mengantarnya. Sementara itu, Ho mencoba untuk berbicara pada Mei meskipun ia tidak bisa melihatnya. Ho mengatakan pada Mei, merupakan sebuah kehormatan untuk Ho bisa bekerja sama dengan Bun karena Bun mempunyai cara yang unik dalam melakukan investigasi. Hal itu dilihat oleh si pemilik restoran dan pemilik restoran itu pun tertawa. Tapi sebenarnya Mei menjawab perkataan Ho itu, cuman Ho tidak mendengarnya. Mei berterima kasih pada Ho karena sejak kenal dengan Ho, Bun jadi terlihat lebih bahagia. Keesokan harinya, Bun dan Ho pergi ke hutan tempat hilangnya Wong. Di hutan itu Bun menggali tanah dan berencana akan mengubur dirinya sendiri dengan tujuan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Wong di hutan itu. Tapi Ho menawarkan dirinya untuk dikubur dan Bun pun mengiyakannya. Setelah mengubur Ho, tiba-tiba Bun melihat kepribadian Ci Wei yang asli yang berada tak jauh dari sana. Ci Wei terlihat sangat kebingungan. Ternyata setelah kejadian hilangnya Wong, kepribadian Ci Wei yang asli tertinggal dan tersesat hingga sekarang. Kemudian Ci Wei bertanya pada Bun apakah Bun mengenal Ci Wei. Bun mengatakan kalau Ci Wei adalah seorang polisi. Ci Wei telah merampok, membunuh 4 orang dan Ci Wei telah membunuh rekannya yang bernama Wong saat sedang mengejar pencuri di hutan itu. Ci Wei pun terlihat kaget dan bertanya pada Bun kenapa ia melakukan itu. Dan Bun menjawab kalau Bun masih mencari tahu penyebabnya. Di sini dapat diketahui kalau ternyata, kepribadian Ci Wei yang asli tidak terlibat dalam aksi pembunuhan Wong dan perampokan. Setelah itu Bun pergi dengan membawa mobil, pistol dan lencana milik Ho. Entah apa alasannya Bun meninggalkan Ho yang masih terkubur. Di sini Ho merasa kecewa dan marah pada Bun. Kemudian Ho mendatangi rumah Bun namun tidak ada jawaban. Akhirnya Ho memutuskan untuk masuk lewat jendela rumah Bun. Saat berhasil masuk, Ho dikagetkan dengan seorang wanita bernama Cheung. Cheung hampir memborgol Ho karena Ho masuk rumah Bun tanpa izin. Namun Ho memperlihatkan kartu anggotanya dan mengatakan kalau ia juga seorang polisi. Kemudian Cheung mengatakan kalau Bun adalah mantan suaminya dan selama ini Bun menganggap kalau mereka masih bersama. Jadi dapat disimpulkan kalau Mei yang selama ini selalu menemani Bun hanyalah halusinasi Bun saja. Cheung juga mengatakan kalau sudah 6 bulan Bun tidak berobat. Cheung menuduh Bun gila dan meminta Ho untuk menjauhi Bun sembari melemparkan obat milik Bun dan lalu pergi. Mendengar hal itu, Ho menjadi tambah kecewa pada Bun. Sementara itu, Bun ternyata sedang berada di restoran yang dulu pernah ia datangi bersama Ho dan Ci Wei. Bun duduk persis di meja dan bangku yang dulu ditempati Ci Wei. Kemudian Bun memesan menu yang sama persis yang dipesan Ci Wei waktu itu yaitu sirip ikan hiu, ikan kukus, ayam setengah matang dan nasi semangkuk. Bun terus melakukan itu berulang-ulang hingga ia muntah namun sayangnya Bun tidak mendapatkan hasil apa-apa. Setelah itu Bun mendatangi polsek tempat Ci Wei bertugas. Bun berpura-pura menjadi Ho dengan menggunakan lencana milik Ho dan mengaku kalau ia dikirim dari pusat untuk menangani kasus hilangnya Wong. Bun bertanya pada mereka kasus apa yang sedang ditangani Ci Wei. Salah satu dari mereka mengatakan kalau Ci Wei biasanya menangani kasus penipuan, perampokan dan kekerasan rumah tangga. Kemudian Bun memeriksa loker milik Ci Wei dan ia menemukan berkas kasus Shirma. Bun mengambil berkas itu dan pergi. Malam harinya Bun pergi lagi ke hutan dan mengubur dirinya sendiri. Akhirnya Bun bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ci Wei pada Wong. Jadi pada saat Ci Wei hampir menangkap Shirma namun terhalang oleh pohon, ternyata saat itu Shirma mencuri senjata Ci Wei tapi Ci Wei tidak menyadarinya. Dan Wong yang mengetahui hal itu, berencana untuk menelepon ke kantor pusat. Wong merasa kalau mereka dalam bahaya karena Shirma sekarang memegang senjata. Tapi Ci Wei melarang Wong menelepon ke pusat karena jika itu terjadi, maka Ci Wei tidak akan bisa naik pangkat. Karena Wong panik dan takut, Wong tetap akan menelepon pusat. Saat Wong akan menelepon, tiba-tiba Ci Wei dengan kepribadiannya yang arogan langsung memukuli Wong hingga tewas dan mengambil senjatanya. Namun kepribadian Ci Wei yang rakus memarahinya dan mengatakan kalau setiap anggota polisi memiliki nomor seri senjata yang berbeda. Menyadari hal itu, Ci Wei pun pergi ke kantor polisi. Ia menukarkan nomor seri senjata miliknya yang dipegang Shirma dengan senjata milik Wong yang ia pegang. Jadi sekarang ia memegang senjatanya sendiri dan Shirma memegang senjata milik Wong.
Hal itu dilakukan agar ia bebas dari kejahatan dan nantinya Shirma lah yang akan dituduh membunuh Wong. Di sisi lain Chi Wei yang sekarang saat ini sedang merekayasa sebuah kejadian di salah satu gedung. Di sana Chi Wei meletakkan topeng yang ia gunakan untuk merampok, kaset-kaset yang ia curi, majalah-majalah India, uang yang ia curi dan kartu anggota milik Wong yang berlumuran darah. Kemudian ia melaporkannya ke polisi dan berpura-pura kalau ia melihat seorang pria India bersenjata di sana. Kemudian Ho dan anak buahnya segera bergegas ke gedung itu. Saat masuk ke tempat itu, Ho dan anak buahnya melihat semuanya termasuk kartu anggota milik Wong. Saat Ho akan mengambil kartu anggota milik Wong, tiba-tiba Ho melihat seseorang bertopeng dan Ho pun langsung mengejarnya. Namun saat Ho hampir berhasil menangkapnya, tiba-tiba sebuah mobil besar melintas yang menyebabkan Ho hampir tertabrak dan seseorang bertopeng itu pun berhasil kabur. Beberapa saat kemudian Bun menelepon Ho. Bun mengatakan apa yang ia lihat di hutan kalau Chi Wei lah yang membunuh Wong dan mengambil senjatanya sedangkan senjata Chi Wei diambil oleh Shirma. Bun juga mengatakan kalau Chi Wei berencana membunuh Shirma dan akan mengambil senjatanya lagi. Karena lokasi mereka tak jauh, Ho meminta Bun untuk bertemu. Saat Bun menuju lokasi Ho, Bun melihat seorang anak kecil yang lemah dan ketakutan. Tapi saat Bun bertanya pada Ho sama sekali tidak melihat anak kecil yang dimaksud Bun. Bun hampir menabrak anak kecil itu. Kemudian Bun mencoba menelepon Ho. Ho mengatakan kalau Bun hampir saja menabraknya. Dan ternyata, anak kecil yang Bun lihat adalah kepribadian Ho yang lain. Ternyata saat merasa takut, bingung dan lemah, Ho akan berubah kepribadiannya menjadi anak kecil yang labil. Ho saat ini sedang bingung harus percaya Bun atau tidak. Karena apa yang dikatakan Bun tidak sesuai dengan apa yang Ho lihat di gedung tadi. Bun mengatakan Chi Wei lah pelakunya, sedangkan yang Ho lihat di gedung tadi tersangkanya mengarah pada Shirma. Ditambah lagi Ho bertemu Cheung mantan istri Bun dan Cheung mengatakan kalau Bun itu gila. Mei yang melihat hal itu merasa khawatir pada Bun dan meminta Bun untuk meninggalkan Ho karena Ho sudah tidak percaya lagi pada Bun. Tapi Bun tetap berusaha meyakinkan Ho kalau yang di gedung itu jebakan Chi Wei. Namun Ho mengatakan kalau ia menyesal minta bantuan pada Bun dan Ho meminta pistol, mobil dan lencananya dikembalikan. Tapi Bun menolak mengembalikannya lalu menghajar Ho dan Bun berusaha pergi. Bun pun berhasil pergi. Saat di jalan, Mei bertanya kenapa Bun tidak mengembalikannya saja pada Ho. Bun mengatakan kalau ia tidak bisa karena Bun tetap akan membantu Ho untuk menyelesaikan kasusnya. Mendengar hal itu, Mei pun memutuskan untuk pergi. Sementara itu, Cheung mendatangi restoran langganan Bun. Tak lama kemudian, Bun juga datang ke restoran itu dan menanyakan Mei pada si pemilik restoran. Karena Cheung mirip dengan Mei, pemilik restoran itu membawa Bun pada Cheung. Namun Bun bingung dan tidak mengenal Cheung karena yang Bun lihat Cheung dengan kepribadian yang berbeda. Tiba-tiba Mei muncul dan meminta Bun untuk menjauhi Cheung. Mei meminta Bun untuk masuk ke mobil. Saat Bun akan pergi, Cheung tiba-tiba masuk ke mobil. Cheung meminta bantuan pada Bun untuk memberitahunya siapa pelaku dari kasus yang sedang Cheung tangani. Di sini Bun merasa bingung karena tidak mengenal Cheung. Tapi meski begitu, Bun pun memberitahunya. Jadi Cheung ini meskipun menganggap Bun gila, tapi ia masih percaya kalau Bun bisa menyelesaikan kasus kejahatan. Tapi bukannya berterima kasih, Cheung malah mengatakan kalau Bun itu sumber masalah. Mendengar hal itu Mei tidak terima dan memarahi dan mencoba mengejar Cheung. Namun Bun menahannya dan mengatakan kalau Cheung tidak bisa melihat Mei. Setelah itu, Mei meminta Bun untuk hati-hati dan pergi. Sejak saat itu, Mei dan Cheung tidak pernah terlihat lagi. Sementara itu, Ho sedang beristirahat di kursi kantornya. Tak lama kemudian Gigi datang. Di sini Ho bercerita pada Gigi kalau Ho telah dikubur hidup-hidup oleh Bun. Selain itu Bun juga mengambil senjata dan lencana milik Ho. Ho khawatir Bun akan melakukan kejahatan dengan senjatanya dan Ho berencana menelepon ke kantor pusat. Tapi Gigi melarang Ho karena kalau masalah ini sampai ke pusat, itu akan merusak karir Ho dan Ho tidak akan bisa naik pangkat bulan depan. Akhirnya Ho tidak jadi menelepon ke pusat. Setelah itu, Ho meminjam senjata milik Gigi dan mendatangi Chi Wei. Ho ingin melihat senjata milik Chi Wei tapi Chi Wei tidak mau memberikannya. Akhirnya Ho terpaksa menggunakan kekerasan dan Ho mendapatkan senjata Chi Wei. Ho meminta seseorang yang ada di sana untuk memeriksa nomor seri senjata Chi Wei. Tentu saja nomor serinya cocok karena Chi Wei telah menukarkan nomor seri senjata miliknya dengan milik Wong. Di sini lagi-lagi Ho terkecoh oleh Chi Wei.
Beberapa saat kemudian Ciwei mendapat telepon dari rekannya kalau keberadaan Shirma telah diketahui. Kemudian Ciwei mengajak Ho untuk menangkap Shirma bersama-sama. Besoknya, Ho dan Ciwei menuju ke tempat Shirma. Saat di jalan, Ciwei bertanya pada Ho kenapa ia mencurigainya dan kenapa Ho meminta bantuan pada Bun. Ho mengatakan kalau Bun dulu adalah detektif yang hebat dan Bun melihat kepribadian Ciwei ada 7. Mendengar hal itu, Ciwei pun hanya tersenyum. Sementara itu, Bun telah mengetahui operasi yang akan dilakukan oleh Ciwei dan Ho. Bun secara sembunyi-sembunyi mengikuti mereka dari belakang. Saat di lift, Ho mendapatkan pesan singkat dari Bun. Bun mengatakan kalau Ciwei akan membunuh Ho setelah mendapatkan senjatanya dari Shirma. Tapi Ho sepertinya tidak peduli dengan pesan Bun itu. Saat tiba di tempat Shirma, Ciwei langsung menembak Shirma. Tapi tembakannya terhalang tumpukan uang yang Shirma bawa dan Shirma pun kabur. Ciwei dan Ho pun segera memburu Shirma. Di sini dapat kita lihat di cermin Ciwei ditemani 7 kepribadiannya, Ho dengan kepribadian anak kecil yang labil dan Shirma dengan kepribadiannya yang sangat ketakutan. Sementara itu, Bun sembari bersembunyi mengikuti mereka. Namun tak lama kemudian keberadaan Bun diketahui oleh Ciwei karena handphone Bun berbunyi ketika Ho mencoba menelepon Bun. Dan adegan saling tembak pun tak terhindarkan. Mendengar suara tembakan Bun dan Ciwei, Shirma panik dan keluar dari persembunyiannya hingga akhirnya terjadi saling todong senjata di antara mereka. Ho pada Bun, Bun pada Ciwei, Ciwei pada Shirma dan Shirma pada Ciwei. Ho meminta Bun untuk meletakkan senjatanya. Namun Bun tidak menurutinya. Di sini terlihat kalau Ho sudah benar-benar tidak peduli pada Bun. Bun mengatakan kalau Ciwei yang membunuh Wong. Senjata Ciwei ada pada Shirma dan senjata Wong ada pada Ciwei. Tapi Ciwei membela diri dengan mengatakan kalau Ho telah melihat sendiri nomor seri senjata Ciwei dan hasilnya cocok. Sementara itu Shirma membenarkan perkataan Bun kalau Ciwei yang membunuh Wong di hutan. Mendengar hal itu, Ciwei langsung menembak Shirma dan saat Bun akan menembak Ciwei, Ho malah menembak Bun. Setelah itu, Ciwei menembak Ho. Namun meskipun Ho telah menembak Bun, Bun tetap membelanya. Dengan tenaga terakhirnya Bun menembakkan senjatanya pada Ciwei. Dan akhirnya hanya Ho seorang yang tersisa. Setelah itu, muncul kepribadian Ho yang tidak terlihat oleh Bun sebelumnya. Ternyata Ho memiliki 3 kepribadian dan kepribadiannya yang ketiga itu memiliki sifat licik dan hanya mementingkan dirinya pribadi. Hal itu terlihat dari raut wajah Ho yang sama sekali tidak ada rasa penyesalan sedikitpun meskipun ia sudah menembak Bun orang yang sudah membantu menyelamatkan nyawa dan karirnya. Setelah itu, Ho meminta Gigi datang ke tempat itu karena Ho telah menembakkan senjata milik Gigi yang ia pinjam jadi mau tidak mau Gigi harus terlibat di sana. Dan kemudian Ho sedikit merubah kejadian yang sebenarnya terjadi di sana seolah-olah tidak ada masalah dalam tugasnya agar bulan depan Ho bisa naik pangkat dengan lancar. Tamat. Pelajaran yang bisa saya ambil dari film ini adalah bahwa berbeda itu tidak selamanya buruk. Bun yang selama ini dianggap gila oleh orang-orang, ternyata ia adalah orang yang baik. Bun rela mengorbankan nyawanya demi menegakkan kebenaran. Sedangkan Ho dan Ciwei yang katanya penegak hukum, ternyata mereka tak lebih dari sekedar manusia licik dan egois yang hanya mementingkan harta dan jabatan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.